Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya sedikit cerita. Ini adalah tentang kejadian yang ada di sebuah sekolah swasta di Jawa Timur. Ini berkaitan dengan sebuah program di sekolah. Di sekolah swasta, di situ ada program pemanfaatan lingkungan hidup agar menjadi lingkungan yang bermanfaat, yang mendapatkan sebuah apresiasi ya, berupa penilaian lingkungan. Dan ternyata pada saat itu terjadi kekurangan dana yang sangat besar di sekolah tersebut, karena memang dana saat itu digunakan untuk banyak hal. Kemudian sekolah juga punya hutang yang banyak untuk membuat sebuah lapangan yang super megah. Tidak tahu kenapa hutang itu akhirnya menjadi sebuah beban bagi semuanya. Dan ada satu titik di sebuah tempat, ya ini di Surabaya ya, satu lorong di situ yang di sekitarnya dikelilingi oleh bangunan-bangunan, dan lorong itu dibuat sebuah taman yang begitu indah. Namun taman itu tidak sempurna karena ternyata ada di sebelah pojok itu ada kolam ikan yang dulunya ikannya sangat banyak. Kemudian tiba-tiba kolam itu airnya habis. Dan setelah airnya habis, ikannya pada mati. Ternyata permasalahannya adalah kolam itu bocor. Herannya lagi, sekolah itu tidak peduli untuk memperbaikinya. Padahal tadi diharapkan program untuk lingkungan hidup itu biar bagaimana bisa hidup dan bermanfaat. Ya, namanya sekolah apa ya, sekolah adiwiyata atau apa itu. Ya, jadi kemudian ada seorang guru, ya sudah agak tua ya, Beliau punya pengalaman yang sangat banyak tentang dunia perikanan, dunia pertanian, dunia perkebunan, dunia peternakan. Jadi cukup banyak pengalamannya. Dan saat melihat itu beliau sangat sedih. Ketika beberapa kali lewat, kok kolam ini kok tidak diperbaiki, kenapa? Akhirnya beliau memberanikan diri menanyakan kepada pihak petinggi sekolah, salah satu orang yang dipercaya oleh kepala sekolah ya untuk mewakili. Dan beliau bertanya kepada Ibu Seroja namanya, "Bu, itu kenapa kolam kok tidak diperbaiki, padahal kan lingkungannya kan sudah bagus, tamannya sudah sangat indah, ada pohon pucuk merah, ya, ada tempat untuk duduk-duduk di sekitar situ. Ya, bisa dibilang taman itu sudah dibuat dengan biaya yang sangat mahal saat itu. Tapi kenapa kok kolam itu dibiarkan terbengkalai?" Ibu Suroja menjawab, "Gimana mau diperbaiki, Pak? Beli pakan ikannya saja mahal. Kami sudah tidak ada dana untuk itu." Akhirnya bapak guru yang agak tua tadi mengatakan, "Gimana Bu kalau saya saja yang memperbaiki? Sudahlah, nanti dana biar uang tabungan saya yang saya pakai untuk memperbaiki kolamnya, untuk membayar tukangnya ya, membeli alat-alat dan bahannya, kemudian membeli ikannya, termasuk membeli pakannya. Yang penting
pojok kolam itu atau pojok taman itu yang berupa kolam itu bisa hidup kembali. Namun Ibu Suroja hanya terdiam plongo seperti orang ya kehilangan akal kayak gitu. Ceritanya begitu. Kemudian setelah beberapa hari bapak tua tadi merenung. Kok kayak gitu ya? Apa saya tanya langsung ke pimpinan aja ya, barangkali diperbolehkan untuk memanfaatkan kolam tersebut. Dan ternyata akhirnya bapak tua tadi tidak berani bertanya secara langsung, namun nyoba nulis WA ya, Orangnya sudah gaptek, udah tua ya. Nulis WA dengan voice text, kemudian dikirim. Intinya memohon izin untuk memperbaiki, memanfaatkan kolam tersebut. Dan ternyata jawaban dari kepala sekolah, Bapak Bambang Sudibyo itu mengatakan, oh silahkan, alhamdulillah kalau Bapak ingin memanfaatkan itu kami sungguh sangat senang. Ya memang Bapak tua tadi mengatakan kalau memang harus dikenakan sewa ya tidak apa-apa, saya sewa. Itu mungkin yang membuat terinspirasi ya Bapak Bambang tadi memperbolehkan pemanfaatan kolam tersebut. Akhirnya singkat cerita dia panggil tukang ya. Guru yang sudah agak tua tadi manggil tukang. Kemudian belanja alat dan bahan sampai diperbaiki. Terus tukangnya itu kreatif, dia tanya gimana kalau dicat sekalian biar bagus, biar kelihatan baru lagi, biar seimbang dengan tamannya. Padahal tamannya sekarang saat itu ya dikatakan sudah runggut. Runggut itu bahasa Indonesia yang baik apa ya? Ya penuh dengan semak belukar, onak dan duri begitu ya, tidak terawat. Akhirnya sudah habis cukup banyak, bapak tua tadi iseng-iseng mengajak temannya untuk membeli benih ikan. Jadi itu kolam sudah dicoba, diisi air, penuh. Besoknya ternyata bocor. Tukangnya ternyata goblok. Ya, karena tukangnya goblok, tidak teliti, ada bak kontrol yang ternyata tidak ditambal, tidak dicat sekalian dengan pelapis anti bocor, akhirnya kolamnya masih bocor. Tapi tetap diisi ikan sama dia. Udahlah, saya ingin pelihara ikan yang langka, yang sulit dibudidayakan. Ya, saat itu bapak tua itu bilang ikan gabus. Tapi karena untuk uji coba, ikan gabusnya juga masih kecil-kecil, masih makannya itu cacing sutra. Akhirnya bapak tua tadi membeli ikan lele. Bibit ikan lele namanya Masamo. Nah itu di Surabaya terkenal sekali itu ikan lele Masamo. Kalau di Jawa Barat yang terkenal kan sangkuriang, ya, piton. Nah, ini jenisnya Masamo. Beliau isi sampai 3.000 ekor, kemudian ternyata sama penjualnya ditambah 500 ekor untuk bonus. Karena ternyata anaknya sekolah di sekolah swasta situ. Akhirnya yang mengherankan setelah kolam itu sudah jadi, kemudian sudah diisi ikan, sudah nampak begitu menyenangkan dilihat mata ya. Warnanya juga bersih. Kemudian airnya juga sudah mulai menghijau, sudah bagus. Ikannya juga sehat-sehat, segar-segar. Mungkin muncullah ide, karena tadi sekolah swasta tadi ternyata masih ditekan dengan hutang yang belum lunas. Ya, hutang itu hutang untuk membuat lapangan yang sangat istimewa. Ya, lapangannya itu bagus sekali. Tapi hutang belum lunas. Akhirnya diminta, Bapak, ini
kolamnya kan dimanfaatkan Bapak. Bagaimana kalau Bapak kontrak lah, disewa lah ini kolam ini. Jadi biar tidak menimbulkan iri dari teman-teman yang lain. Kemudian Bapak tua itu bilang, loh kok lucu sih Bu? Kok Bu? Iya Bu Seroja ya, Bu Seroja. Kok lucu sekali sih? Kok saya disuruh sewa? Itu kan barang terbengkalai, tidak dipakai. Katanya sudah tidak mampu membeli pakan. Sudah tidak ada dana. Saya pakai uang saku pribadi loh Bu, kata Bapak itu. Kok sekarang malah saya mau diminta sewa? Katanya kok biar tidak menimbulkan iri dari teman yang lain. Ini bagaimana sebetulnya Ibu sebagai wakil dari Pak Bambang ini? Pak Bambang Sudibyo padahal sudah memperbolehkan saya, mengizinkan saya. Kenapa kok sekarang Anda kompak untuk meminta saya membayar uang sewa? Padahal kalau dipikir ya, ikan-ikan ini masih banyak yang mati. Belum sampai besar, belum sampai panen, belum sampai menghasilkan. Sedangkan saya sudah habis banyak dengan uang saku pribadi saya. Kenapa kemudian ada ide untuk menerapkan sewa? Ini kan sangat tidak adil Ibu. Apakah Ibu berpikir? Seharusnya kan Ibu berpikir. Otaknya itu dipakai gitu loh. Ya gimana Pak? Soalnya kan memang harusnya begitu. Biar tidak ada yang iri. Ya, alasannya tetap seperti itu. Kemudian Bapak tua tadi, guru yang sudah agak tua tadi menyampaikan. Seharusnya saya itu justru mendapatkan apresiasi. Karena memanfaatkan celah di taman ini berupa kolam yang sudah terbengkalai, yang sudah sia-sia, tidak ada manfaatnya sama sekali. Sekarang jadi begitu bagusnya, begitu indahnya, begitu bermanfaat karena ada ikannya. Setiap hari, setiap pagi dan sore saya kasih makan. Bayangkan, setiap 1.000 ekor saya harus mengeluarkan biaya pakan sampai 1.100.000 rupiah. Bapak guru yang agak tua tadi sudah mulai agak emosional, agak marah. Kemudian teman-temannya juga mulai rame memperhatikan kenapa ini, kejadian apa ini. Setelah melihat, wah kolamnya bagus sekali ya sekarang. Nah ternyata itu yang digunakan untuk memperbaiki itu dana pribadi. Nah sekarang karena tadi sudah mau diterapkan sewa, akhirnya timbullah masalah. Tapi akhirnya dengan penuh bijaksana Bapak tua tadi, guru yang setengah tua tadi ya, mengatakan ya sudahlah, kalau memang saya diminta sewa ya tidak apa-apa. Berarti nanti hasilnya juga menjadi hak saya semua, begitu kan Bu? Nanti saya mau sampaikan ke Pak Bambang. Pak Bambang, nanti meskipun saya sudah diminta sewa, hasilnya juga akhirnya nanti jadi milik saya semua, tapi tetap saya akan memberi untuk sekolah ini. Jadi memang saya abdikan diri saya, hidup saya ini untuk kebaikan, untuk kemanfaatan, untuk kemaslahatan. Termasuk apa yang saya lakukan untuk kolam ini. Mungkin taman sekitar ini juga nanti akan saya bersihkan. Biar kembali terlihat asri, terlihat indah, sedap dipandang mata. Orang-orang, para siswa maupun guru bisa duduk-duduk di situ dengan nyaman, tidak takut ada ular. Ya. Kemudian sekolah apa tadi? Penilaian untuk sekolah adiwiyata juga mungkin bisa mendapatkan nilai plus, nilai yang baik. Ya.
Bahkan Bapak agak tua tadi bilang, nanti kalau ada kegiatan pembelajaran PKWU ya, kewirausahaan, saya akan support. Mungkin nanti saya akan buatkan kolam-kolam terpal, saya akan bantu itu. Kolam-kolam terpal, kita akan memelihara ikan di situ. Jadi karya siswa ya. Nah, itu karena masuk dalam pelajaran ya. Pendidikan kewirausahaan. Itu bisa nanti saya bantu. Ini yang saya lakukan ini hanya sebagai contoh saja. Ini kolamnya juga kolam beton ya. Nah, tapi nanti untuk anak-anak mungkin bisa dibuatkan kolam dengan terpal. Saya akan bantu support itu. Kalau kurang dana nanti saya kasih. Begitu kata Bapak yang agak tua tadi, menyampaikan kepada Ibu Seroja dan disaksikan oleh namanya lupa saya dalam ceritanya itu ya, guru-guru PKWU tadi, kewirausahaan. Ya akhirnya saat itu tekan kontrak. Bapak yang memanfaatkan kolam tadi tanda tangan dengan legowo. Ya meskipun kisah ini agak aneh, agak wagu ya, kalau bahasanya itu wagu tur saru. Barang sudah nggak terpakai, ada yang memanfaatkan, kemudian ada ide nih, kling, suruh sewa aja. Tapi tadi Bapak tua tadi tetap oke. Demi kemanfaatan, demi kemaslahatan, saya bersedia untuk menyewa itu. Ya, akhirnya tekan kontrak sewa tahunan ya. Padahal belum jelas hasilnya berapa. Panennya itu nanti untung atau rugi. Untuk memperbaiki kolamnya saja kan sudah cukup banyak itu biaya yang dikeluarkan dia. Untuk ikannya, untuk pakannya itu juga banyak. Nah, tapi karena tadi Bapak tua tadi semangatnya itu semangat membangun, semangat yang konstruktif, ya, ingin kebersamaan, bahkan mengatakan nanti semua guru di sekolah ini harus makan ikan yang saya pelihara. Sebelum saya jual, sebelum saya panen dan saya jual, atau setelahnya saya akan sisihkan untuk makan semua guru yang ada di sini. Begitu katanya. Nah, ya itu sedikit kisah di sebuah sekolah swasta di Surabaya, di Jawa Timur sana, yang mungkin bisa kita ambil pelajaran. Terserah pelajaran yang diambilnya seperti apa, silahkan boleh komentar ya di kolom komentar. Yang penting tidak mengandung unsur hujatan, ujaran kebencian ya. Cobalah untuk lebih bijaksana termasuk dalam berkomentar ya. Mungkin dalam cerita ini juga banyak kebijaksanaan baik dari Ibu Seroja, Bapak Bambang Sudibyo, kemudian Bapak guru tua tadi ya, dan teman-temannya dan sekitarnya ya. Semuanya bisa dipetik hikmah, bisa dipetik manfaat dari cerita ini. Demikian yang dapat saya sampaikan ya. Cerita ini hanyalah untuk kita bisa ndodo ya. Ndodo itu istilah Jawa. Ndodo itu ya bagaimana kita merasakan, kita berpikir ya, kemudian kita merenungkan, berkontemplasi diri sehingga kita lebih bijak dalam melangkah. Oke Sobat PK, ini sudah jam 12 lebih 15 menit ya, sudah cukup larut malam ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, tidak bermaksud untuk menyinggung tapi hanya untuk merenung, tidak bermaksud untuk menyindir tapi untuk berpikir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.